tahun begitu ya, dan di awal tahun juga mungkin kuota, konsumsi untuk, baik Pertalite dan juga solar ini juga sudah mulai harus disiapkan begitu ya. Seperti apa terkait dengan persiapan, konsumsi ataupun juga, kapasitas untuk di tahun depan, Ibu? Iya, jadi kami memang sudah menyiapkan untuk kuota di tahun depan dan saat ini masih berproses, Mbak. Masih kita bahas terus-menerus ya dengan DPR seperti itu. Jadi kita uh, untuk di 2024 itu tentu ada kenaikan ya, kenaikan. Kemarin itu terakhir kita kan untuk solar itu 19 juta, 19 juta kiloliter. Mhm. Kalau untuk Pertalite itu belum kita tetapkan, kita masih akan melihat sampai mendekati akhir tahun untuk kuotanya yang terserap di 2023 nanti baru kita tetapkan untuk di 2024. Oke, baik. Seiring dengan, sekali lagi ya, kita juga terus melihat seperti apa kondisi geopolitik secara global dan juga, eskalasi terkait dengan, geopolitik dan juga perkembangan harga minyak begitu. Nah, tadi berbicara terkait dengan, harga minyak yang terus tinggi begitu. Apakah nanti ada possibility juga di tahun depan mungkin ada kenaikan untuk harga BBM subsidi begitu, Bu? Kalau kenaikan harga BBM subsidi mudah-mudahan enggak ya Mbak, karena kan ini kita baru saja naik di Ya. 2022 ya. Tentunya pemerintah tadi sudah disampaikan juga sudah mempersiapkan begitu ya, dengan memprediksi berapa kira-kira harga minyak untuk di 2024 seperti itu. Mudah-mudahan sih tidak ada kenaikan lagi ya, karena di 2022 kemarin kan baru naik Mbak, dan itu Mhm. cukup membuat inflasi kita juga meningkat gitu. Oke, oke, baik. Jadi paling tidak, masyarakat bisa sedikit lega begitu ya, Bu Erika. Nah, tapi Nah, mungkin ada catatan begitu Bu, mungkin, poin-poin yang ingin disampaikan terkait dengan, persiapan begitu ya untuk tadi pemenuhan ataupun juga upaya, pemenuhan kuota di tahun 2024 sendiri begitu. Apakah memang ada tantangan tersendiri mengingat mungkin, akan memasuki tahun politik juga, kemudian pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat sehingga nanti tadi ya sekali lagi disebutkan juga bahwa kuota yang diperlukan juga akan terus meningkat, Bu Erika. Apakah memang ada catatan tersendiri dari BPH Migas terkait dengan hal ini? ya tentu kami juga menghimbau masyarakat itu untuk menghemat ya penggunaan BBM. Dan sekarang kan sudah banyak transportasi publik yang baik gitu ya. Jadi kami juga menghimbau gunakanlah transportasi publik gitu kan, supaya kendaraan-kendaraan pribadi itu sekali-sekali aja lah dipakainya supaya menghemat BBM dan juga mengurangi emisi juga kan gitu kan dengan pengurangan penggunaan BBM itu. Dan juga kita menghimbau supaya masyarakat juga menggunakan BBM yang lebih ramah lingkungan Mhm. seperti itu ya. Kalau kita tahu solar pertalite itu kan sebetulnya kurang baik ya untuk polusinya, menimbulkan polusi yang cukup berat gitu. Jadi lebih baik kita gunakan BBM yang lebih ramah lingkungan gitu ya. Oke, berkaitan dengan, penggunaan BBM lebih ramah lingkungan, kita ketahui juga bahwa memang upaya untuk, masyarakat mulai beralih ke BBM yang lebih ramah lingkungan seperti Pertamax Green, 92 ini kan juga sebetulnya terus dibahas begitu ya Bu ya langkah-langkahnya. Nah, sejauh ini seperti apa terkait dengan hal ini dan, kemarin juga sempat beredar informasi bahwa rencana penghapusan Pertalite ini akan diganti ke Pertamax Green 92, seperti apa update dan juga, prosesnya sejauh ini Bu Erika? Belum ada sih Mbak, belum ada rencana untuk mengganti pertalite ya. Jadi sejauh ini sih masih JBKP atau jenis bahan bakar khusus penugasan itu masih pertalite seperti itu. Belum ada pembahasan ke arah sana di pemerintah. Oke, baik. Terakhir, Bu Erika, terkait dengan menghadapi akhir tahun, libur Natal dan juga Tahun Baru, seperti apa antisipasi untuk pemenuhan, konsumsi masyarakat untuk BBM? Ya, jadi seperti biasa nanti kami akan bersama-sama dengan beberapa instansi dan juga tentu dengan badan usaha penugasan. Biasanya kami akan membentuk satgas ya, satgas Nataru, satgas Natal dan Tahun Baru dan jauh hari sebulan sebelumnya kurang lebih kita akan minta kepada badan usaha itu untuk menyiapkan stok ya, terutama di daerah-daerah apa namanya yang masyarakatnya itu merayakan Natal begitu ya. Dan kemudian juga karena tahun baru biasanya kan bersama dengan liburan. Nah, kita juga biasanya itu antisipasi di daerah-daerah wisata khususnya itu kita minta untuk stoknya dipenuhi
Kemudian juga untuk daerah-daerah kepulauan, itu biasanya kan kalau akhir tahun itu ada cuaca buruk ya Mbak. Nah itu kita minta Badan Usaha Penugasan mengantisipasi itu. Jangan sampai nanti dengan alasan cuaca buruk kemudian tidak bisa terdistribusi begitu BBM-nya. Itu antara lain langkah-langkah yang akan kita lakukan di akhir tahun untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru. Oke, baik.